makan sama rendang. Kemarin aku makan sama Kak Alia sama adalah gibah dong. Apa yang mau digibahin sih? Aku tuh nggak pernah gibah loh guys. Aku tuh selalu ngomong fakta loh. Aku tuh nggak suka gosip-gosip loh. Ini aku ngomongin tuh selalu fakta nyata dan real. Real of the real loh. Pakai bukti loh, pakai rekaman loh. Fakta yang tertunda dong. Pagi-pagi udah mau kalian barbar aja ya. Ibu-ibu pagi-pagi tuh ngepel dulu, bikin dulu kopi, sarapan dulu, ya kan? Gak usah nanya yang aku nggak bahas. Gak pakai nasi. Gitu lihat. Sama masakan belum. Ya deh kak, fakta apalagi yang ada, keluarkan semuanya, soalnya kalau kayak ke barbar beda banget. Jangan dikeluarin semuanya, namanya apa, kalau sinetron, kalau bioskop, kalau ada apa movie, itu kan pasti ada part-partnya kan. Kalian harus sabar say. Tapi aku mau kasih tanggapan ya tentang apa, si Isa sama si Ata sama si Gaby. Tanggapan aku aja, kalian tuh lucu gitu loh, apa kalau misalnya main Instagram pengennya ngebully orang terus. Kalau misalnya waktu kita balas, kita stand up for ourselves, langsung ngebulinya kemana-mana, kan lucu ya. Isa tuh benar-benar pembulian nomor 1 ya. Dia kalau ngebully itu pasti kesana kesini, nggak fokus on topik gitu loh ya. Dan kayak apa, dia mau ngebully orang, mau ngejek orang, tapi orang ngejek dia tuh dia nggak suka. Nggak usah ngejek deh ya. Begitu sayang. Padahal duluan si nggak masalah duluan siapa lah, mereka kan, kita kan dulu berteman saya. Jadi gue nggak ngerti gini loh, fair game aja. Lu mau bahas aku apa, gue bahas lu apa, fair game gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti dia marah atau apa, lucu gitu kan. Katanya mau main sosial media, katanya mau apa, mau barbar. Tapi kalau misalnya dibalas begini, kita ngomongnya orang tua, ngomongnya yang fitnah gitu kan. Makan apa, telur orak-arik sama rendang. Gak usah ngomongin kucing, si Ata itu manusia ya. Kita harus memanusiakan manusia, walaupun mereka lagi nggak baik-baik aja sama kita, tetap harus kita memanusiakan manusia, oke? Ata itu nggak pernah jual diri guys, nggak pernah jadi kucing, nggak. Dia cuma ketemu sama orang yang salah ya. Dari apa, dari kota Manado, Bitung, dia ke Jakarta itu awalnya ikut casting model. Ketemulah sama si Bram kan, jadi ajak ke spill sama gue kan. Jadi sebelum kenal sama si Isa itu, si Ata itu sama si Bram, temannya si Isa.
si Atta marah ke Gaby karena apa? Kan si Isa ini pro Palestina, terus boykot itu Israel kan. Si Atta masih follow Gal Gadot yang apa Superwoman, Wonder Woman. Dibahas gitu, kayaknya netizen nyerang si Atta masih follow Gal Gadot. Terus itu kenapa nyindir Isa, kenapa bawa Atta? Dari dulu Gaby ngatain Isa bawa Atta dan ortu Atta. Sebaliknya si Atta juga pasti ngikut-ngikut saya. Ya, makanya aku bilang aku nggak pernah mau menjahati Atta ya. Cuma karena Atta udah speak up begini, fair game gitu loh, jangan nyari aman tapi nggak mau dilawan gitu loh kan, lucu jadinya. Dan Atta tahu sendiri siapa yang baik sama dia. Gue nggak pernah jahat sama Atta ya. Di depan mataku ya guys, Atta itu pernah nangis. Kenapa nangisnya? Dimarahin sama si Isa. Itu yang kelihatan dari depan mata. Apalagi yang nggak kelihatan. Itu canggung banget kok di rumah orang gitu. Terus ada laki nangis dan dimarahin. Dimarahin kenapa? Si Atta lagi main sama siapa namanya, Brooklyn, sama temen Manadonya dia lah ya. Terus disuruh pulang atau apa gitu. Terus si Attanya disamperin sama dia. Kayaknya katanya belum mau pulang. Sampai di apartemen gue baru datang. Kata si Isa, kurang apa mami? Kurang apa? Uang, dia bilang gitu. Aku kasih kau boleh keluar itu bebas kan? Cuma kalau aku telepon, kau pulang. Dibentak-bentak itu. Itu aku di situ loh. Apa ya halong aku di situ? Sampai nangis dia, nangis terpuru-puru di pojokan gitu loh. Aku sebenarnya kasihan sih, ya sama Atta, karena gini ya, dia punya masa depan yang baik gitu ya. Dia juga punya tampang. Attitude-nya kalau ketemu orang tuh sopan guys, sopan banget. Ya, makanya aku gak mau nyerang dia secara pribadi, tapi menceritakan aja kehidupan dia tuh nggak enak-enak banget juga sama dia, sama si Isa nggak. Di tahun lalu dijanjiin nanti dapat peran, ya mungkin aktingnya si Atta juga kurang bagus ya, jadi nggak dapat peran. Sampai nih ya, si Isa bilang kalau si Atta nggak bisa masuk sinetron ini, Adit pun nggak bisa masuk sinetron itu. Jadi dia sampai membuat statement sama si sutradaranya, produsernya, kalau lu mau Aditya Zwani main di sinetron itu harus ada Attanya. Jadi jualan paket gitu loh guys. Itu aku ada di situ. Waktu Atta casting sinetron apa gitu, aku juga ada di situ. Cuman aku lagi ngobrol sama si Isanya, aku nggak lihat castingnya, jadi aku nggak tahu dia actingnya bagus atau enggak. Ya kan? Sebenarnya Atta itu anak baik-baik. Makanya aku nggak mau menyerang dia secara personalnya, tapi menjelaskan, karena kan kalian nanya, Atta itu siapanya, siapanya? Yang aku lihat sih, dia teman hidupnya lah ya. Aku tidak mau melabelkan dia pacarnya atau apa. Orang bukan pacaran juga guys. Makanya nggak pacaran. Di depan aku gitu nggak pernah cium-ciuman gitu, nggak.
Kalau dia maksa dia maksa Ata cium dia, iya. Itu benar. Depan aku. Cium dulu dong. Sayang dulu dong. Pangku-pangkuan. Jadi yang kalian lihat di live aja. Sini pangku dulu. Sini pangku. Jadi Ata yang dipangku emaknya gitu. Kasian guys. Umur segitu masa depannya udah terbiasa sama orang yang stuck di dalam hidupnya, nggak punya pilihan karena udah terbiasa dan udah nyaman di posisi itu. Nggak lebih kasihan. Ya. Tapi kuliah ya kan Kak, bisa cari kerja. Dia kuliah nggak sih kemarin? Belum tentu lulus juga deh, kayaknya cuman kuliah Inggris doang deh. Tapi Ata udah pernah main nggak sama itu? Aku nggak pernah lihat, tapi kalau satu kamar satu ya aku nggak bisa keluarin dari mulut aku mereka ngewek gitu, enggak guys. Aku nggak bisa ngomong gitu juga karena nggak pernah di depan aku. Tapi kalau peluk-pelukan, cium-ciuman pipi ya, bukan bibir ya. Maksa-maksa cium dulu dong, iya itu benar. Kalau misalnya ya nggak pernah aku lihat juga karena aku nggak mau jadi fitnah kan. Kalau katanya Gaby, katanya orang-orang iya begitu, tapi kan aku itu katanya kita tidak bisa mengiyakan. Aku nggak bisa ngeluarin dari mulutku sendiri bahwa Coyoko ini banyak yang disembunyikan tentang Ata. Nggak ada yang disembunyikan. Apa yang aku ngomong itu apa yang aku lihat, apa yang aku dengar, terus apa yang aku saksikan. Kalau misalnya aku nggak saksikan, aku nggak bisa ngomong guys. Jadinya hoax, ngerti nggak sih? Kalian kan nanya hoax gitu. Kalau misalnya iya pangku-pangkuan, kalian juga lihat mereka pangku-pangkuan di live kan. Kalian juga lihat, cium dulu mami gitu kan. Ata pernah lihat digebuk. Aku nggak pernah lihat digebukin, tapi aku pernah lihat dia nangis terguguk-guguk gitu. Gitu pernah. Apa yang diomongin ke Yoko benar, Ata anak baik, anak pintar, tapi kasihan seumur gitu nggak, ya. Tapi dia enggak, bisa kelihatan, ya. Lady stick. Orang tua Ata marah nggak? Orang tuanya di kampung sayang. Tapi kan Ata setiap tahun kadang-kadang dibolehin pulang kan, kadang-kadang nggak boleh pulang. Lagi Natal gitu nggak dibolehin pulang, nggak boleh lama-lama. Tapi mereka nggak ngaku ya pacaran, dia nggak harus ngaku juga. Nggak semua juga kita di dalam, nggak usah jauh-jauh pacaran deh ya, nggak usah jauh-jauh pacaran atau harta atau apa, jati diri sendiri dulu dia ngaku lah gitu. Jangan jauh-jauh dulu kemana-mana gitu, jangan sayang. Mengakui depan ratusan orang ini gitu ya kan, kalau misalnya dia nonton juga ratusan orang kan. Guys, aku ini waria loh gitu kan, dulunya aku laki. Udah cukup kan? Gitu dulu kan. Gimana kita mau menjadi orang yang baik terus bisa jujur kalau sama diri kita sendiri aja kita nggak bisa jujur gitu loh, ya kan? Gimana kita mau jadi selebgram, public figure, artis atau siapapun, tapi kalau kita tidak bisa menerima diri kita sendiri, ya kan? Seolah-olah produk yang kita pakai itu cocok gitu kan, ini bagus loh say segala macam, terus ujung-ujungnya tapi bohong dengan dirinya sendiri gitu kan. Harus jujur. Soalnya boleh kita mau barbar mau apa segala macam untuk speak up kan, mereka sebenarnya kesel sih
Intinya gini ya guys, kan kalian nanya kan, Kak kok bisa sih berantem sama Isa, berantem sama Isa dulu deh satu-satu biar kalian biar nggak pusing gitu kan. Kenapa aku berantem sama Isa? Aku berantem sama Isa itu karena dia tidak mau mendengari dari sisi aku gitu kan, dan dia juga emosian gitu. Aku kan bilang, Mami, aku ini berdamai sama Meldi karena aku melihat toh aku juga nggak punya masalah sama Meldi secara personal gitu kan. Jadi aku menghargai Dewi Persik, jadi aku damai sama Meldi. Dan aku pikir gini, Mami, aku membahas Bunda Korla ini karena kan lagi momentumnya lagi panas-panasnya nih. Aku bahas Bunda Korla sama Nikita karena itu lagi tren gitu kan, lagi on topic juga, tapi dia nggak mau. Dan aku salahnya aku nge-hype story aku biar dia nggak lihat story aku, karena itu dia marah di situ sih sebenarnya. Tadinya aku nggak masalah dia nggak mau bertemanan aku, cuman aku jijinya, aku mulai keselnya waktu dia bilang, aku nggak level, aku nggak mau lagi berteman sama kuli koper, nggak ada untungnya. Tapi kemarin waktu udah keluar penjara, orang pertama, yang kedua yang berterima kasih aku sama Dokter Oki, ya kan? Dia bilang yang ngasih duit itu Yoke sama Dokter Oki paling banyak, ya kan? Gimana? Harus itu dong. Bikin statement itu harus sama semua gitu. Jangan nanti tiba-tiba memuji terus itu menjatuhkan, ya kan? Konsisten gitu. Sekarang kita nggak temenan lagi terus diserang semuanya, ya kan? Nggak gitu juga saya konsepnya. Gitu. Ya. Jadi ini buat netizen yang nggak ngerti kenapa aku berantem sama Isa, kenapa Gaby berantem sama Isa. Karena Isanya sendiri. Orang kalau berteman itu fair aja, nggak cocok ya guys. Nggak semua orang juga kita berteman manjang gitu. Misalnya setahun 2 tahun ya udahlah, karena kita nggak cocok secara personal, secara karakter, ya udah menjauh. Nggak sampai menghina juga, nggak sampai memfitnah juga sih, ya. Jadi gitu ya pesan-pesan aku ya guys, karena aku bakal di pesawat 17 jam, jadi aku nggak bakal posting seharian. Jadi kalian kalau nanya aku kemana, aku di pesawat. Ini aja masih belum packing. Oke? Tadi tanya mana Hermesnya? Nih Hermesnya sayang. No, tuh Hermesnya ya. Oke? Aku mau packing dulu. Ya segitu dulu ya. Cukup. Mau kemana? Balik ke Amerika. Katanya itu Pelsong Hermesnya. Kan aku udah kasih lihat. Nih, aku kasih lihat lagi. Kalau palsu, nggak mungkin ada resi ini, nggak mungkin ada video aku di Hermes, ya kan sayang? Mana resinya nih ya? Resinya itu atas nama aku sayang. Kalian juga yang percaya sama dia, sama-samanya tuh 187 juta ya. Namanya Yoko Hargono di Pacific Place, Oktober 28 2003 aku belinya tuh. Birkin 25 Mushroom Swift ya. Udah kan? Saya nggak jadi lama di Melbourne, bosen. Di sini bosen saya. Aku mau pulang juga lah, udah. Aku kesini tuh cuma ngambil Birkin aja sih. Tapi aku tuh paling suka kalau misalnya orang bilang Yoko ini bohong karena ini. Oh aku that's my dream gitu. Kalau misalnya orang bilang bohong, palsu, I love it. Karena apa yang aku selama ini ngomong kan semuanya asli, nggak pernah diperes-peresin, nggak pernah dibohong-bohongin gitu kan. Kalau bilang aku punya palsu, aku punya palsu. Kalau aku punya asli, aku punya yang asli. For me it's not a problem, baby.
For me, it's not a problem. Ya. Hati-hati ya kak ya, thank you. Aku masukinnya ke tas Indomaret biar nggak terlalu menter. Nanti kalau terlalu menter, nanti kena pajak say. Pikotinnya asli. Dia belinya di PI. Dan kita juga harus subjektif ya guys. Kalau misalnya barangnya asli, harus bilang asli. Kalau barangnya palsu, kita harus bilang palsu, gitu kan? Kemarin dia pakai Birkin 30, katanya palsu, makanya dia nggak pakai lagi. Jadi kemarin dia bilang, katanya buktiin dong kalau misalnya aku pakai barang palsu, itu buktinya, ya kan? Kau yang menjilat perkataanmu sendiri ya. Kalau misalnya kau dari kemarin nggak nantang-nantang, gue diem-diem aja gitu kan. Tapi karena kau yang menantang ya aku jawab. Begitu loh. Begini salah, begitu salah. Ikat rambutnya kalau udah kering, belum kering sayang, makanya aku ini ntar aku mau hair dryer dulu. Aku sambil ngelipat-lipat baju soalnya. Aku boleh nggak sih ke bandara begini say? Tapi kayak baju tidur ya ini ya. Kayak baju tidur nggak sih ini guys? Atau kayak kimono? Kayak night gown ya jadinya ya, pakai baju ini ya. Kayaknya nggak bisa deh, harus pakai blazer deh. Pengennya sih begini sih. Ih, basah-basah aja. Kayaknya lagi ini dia harus pakai blazer deh. Karena aku nggak boleh pakai pakaian tidur. Begitu. Aku pakai blazer dulu aja deh. Ntar di sana baru ganti.